Shalom saudara, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Kita percaya kita yang ada di live streaming ini boleh sama-sama merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Saya percaya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik menyambut puasa ini. Kita mau dengar kehendak Tuhan, kita mau tahu kehendak Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tidak bisa kami ungkapkan, tidak bisa kami hitung. Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang begitu mencintai kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau kembali merasakan Engkau, kembali mengagumi Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk segala perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kaulah pelita dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dan penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku anggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku,
penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu. Saat ku sembah-Mu, oh nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh segala pujian, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Oh ini hati kami memuji-Mu Tuhan. Oh terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Oh haleluya, haleluya, kuasa-Mu besar Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Oh haleluya, oh kiararara, koya naralana maya syakarara. Oh haleluya, haleluya. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu tidak berhenti sampai di hidup kami, tapi sampai ke pelosok negeri kami ya Tuhan. Indonesia akan dipenuhi oleh kuasa-Mu, dipenuhi oleh kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Oh, kami percaya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan yang berdaulat, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan, Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong negeriku, menolong negeriku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong negeriku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau yang mempunyai seluruh negeri kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya.
dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu. Seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu seluruh negeri kami tak akan goyah selamanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah Indonesia saat ini, memulihkan negeri kami, menyembuhkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, ada dalam kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, lutut kami lebih lagi untuk berdoa bagi Indonesia Tuhan. Iman kami Tuhan penuh, iman kami utuh untuk Indonesia Tuhan. Kami tidak kekurangan harapan sebab kami tahu Engkau Allah yang besar. Dan Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang mampu untuk memulihkan segala keadaan di negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada di dalam hari yang kelima untuk berpuasa. Saya percaya masih ada semangat yang baru yang Tuhan berikan setiap hari. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat menarik. Seringkali orang salah mengerti tentang topik ini. Dipikir bahwa ini adalah topik yang ngawang-ngawang ada di atas sana. Ternyata bukan, ini adalah sesuatu yang kita alami setiap hari. Topiknya adalah doa itu menghancurkan kuasa kegelapan atas bangsa. Tentu saja Tuhan kita itu transenden sekaligus imanen. Allah yang besar tetapi juga Allah yang sangat pribadi. Allah yang sangat intim, yang sangat romantis. Ketika kita berbicara tentang bangsa, saya percaya orang-orang yang melewati puasa raya ini letih, lesu, berbeban berat, terikat, Tuhan juga mau pulihkan. Amin. Nah, kita akan review dulu untuk tema utama di dalam puasa raya kali ini. Saya akan bacakan 1 Timotius 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Berdoalah untuk raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita. Mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar supaya kita dapat hidup tentram dan damai. Kehidupan yang bermartabat yang didedikasikan untuk Tuhan. Hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah, Juru Selamat kita. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa berdoa syafaat itu bukanlah sebuah opsi. Jadi bukan sebuah opsi kita bisa belok ke kiri atau ke kanan, tetapi adalah perintah Allah. Ketika seseorang diperintah, kita tidak mempunyai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Masalahnya kita mau taat atau mau memberontak. Bedanya seperti itu kalau perintah. Ini bukan opsional, tetapi kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa untuk bangsa kita. Nanti kita akan melihat bareng-bareng, kita akan melihat sama-sama kenapa doa untuk bangsa sangat signifikan. Kita akan belajar dari kisah dari Raja Yosafat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, pasal yang ke-20. Jadi pada saat itu ada sebuah bangsa yang namanya bangsa Yehuda, mempunyai raja yang namanya Raja Yosafat yang tadi sudah disampaikan, mendengar bahwa mereka ini akan dikeroyok musuh-musuh negara-negara yang bersekutu dengan luar biasa. Ada orang Moab, orang Amon, dan sebagian orang Meunim. Nah, mereka ini datang untuk mau menyerang mereka. Orang Israel ini mau ditumpas habis. Orang-orang Israel ini mau dipunahkan sampai ke akar-akarnya. Mereka secara jumlah jauh lebih kuat, secara teknologi perang dan sebagainya jauh lebih canggih. Nah, secara manusia mereka ketakutan. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu adalah perasaan ketika beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kerusuhan di gerbang pintu Surabaya, di dalam kota Surabaya. Di kota ini kita melihat, kita nggak kepikiran ternyata ada sesuatu yang seperti itu ya. Saya itu pulang kerja setiap hari melewati gedung Gerahadi, ketika itu terbakar dan sebagainya. Wah, saya itu pertama kali, kok nggak kepikiran loh sampai kejadian yang seperti ini. Sama seperti yang Yosafat lakukan, dia seperti kena buah si malakama, dia seperti ada di dalam perangkap yang begitu menyakitkan. Dia nggak ngerti harus berbuat apa. Dia nggak ngerti harus minta bantuan kepada siapa. Karena siapapun yang membantu dia,
orang-orang di sekitarnya sudah berintrik atau bersatu untuk menghancurkan dia. Tapi lihat ini, yang dia lakukan, dia tidak menyusun strategi dulu. Nanti saudara bisa baca di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20. Dia nggak ngirim duta diplomasi dulu, dia nggak minta negosiasi gimana caranya supaya kita nggak dihancurin. Tetapi dia mengajak seluruh bangsa untuk berpuasa dan berdoa. Wow, dalam situasi yang terjepit seperti itu, saya percaya kalau saya jadi Yosafat hari itu, saya juga bakal nangis kejer, saya bakal ketakutan. Wah, jangan-jangan saya ini adalah raja yang terakhir bagi orang Yehuda, karena setelah ini tidak akan dikenal lagi yang namanya Yehuda. Di dalam ketakutannya, dia berdiri di rumah Tuhan dan berkata, coba dibuka 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Perhatikan ini baik-baik, kata-kata ini begitu luar biasa. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah proklamasi yang luar biasa yang bisa dilakukan orang yang sedang kepepet. Dia nggak tahu harus minta tolong kepada siapa, tapi dia berbicara kepada Tuhan dengan cara yang sederhana. Tuhan, kita nggak ngerti mau ngapain. Kami nggak ngerti mau berbuat apa, tetapi kalau kami tahu satu hal, kami mau menunjukkan mata kami kepadamu. Kami mau tahu apa rencana Tuhan. Dan Tuhan luar biasa, dia menjawab balik Raja Yosafat lewat nabinya. 2 Tawarikh 20 ayat ke-17. Kalian tidak perlu bertempur dalam perang ini, katanya Tuhan melalui nabinya. Saya suka sekali ayat ini. Pergilah ke tempat yang ditentukan bagimu dan tunggu saja di situ. Kalian akan melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada kalian. Bapak Ibu Saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan setelah itu adalah sesuatu yang sangat, bahasa Inggrisnya itu mind blowing, sangat mengagetkan. Mereka hanya disuruh untuk datang, hadir di tempat di mana mereka seharusnya ada, dan kemudian Tuhan akan memberikan kemenangan untuk mereka. Tapi di ayat yang ke-17 ini kemenangan belum diberikan, tetapi kalau saudara membaca ayat-ayat setelah itu, Tuhan benar-benar memberikan dengan cara yang luar biasa. Yosafat memerintahkan begini, oke, tim praise and worship, ada worship leadernya, ada pemusik dan sebagainya. Kalian maju yang paling depan, bukan orang yang bawa senjata duluan yang maju, tetapi orang yang bawa alat musik yang bisa menyanyi. Ketika mereka mengandalkan Tuhan seperti itu, mereka sampai di dalam permukiman yang dimukim oleh musuhnya, di dalam perkemahan itu, dan mereka melihat musuh-musuhnya sudah saling membunuh. Benar perkataan Tuhan, mereka cuma disuruh datang dan mereka melihat bahwa Allah ini luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang mengandalkan Dia. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, doa dan puasa itu kita mendeklarasikan bahwa saya terbatas. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat, senjata kita bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yosafat ini mengajarkan kita bahwa harus sadar bahwa ada keterbatasan, ada hal-hal yang kita pikirin juga nggak bisa. Bagaimana kita bisa mikirin untuk memulihkan bangsa ini? Bagaimana saudara bisa memikirkan untuk memulihkan kehidupan saudara, memulihkan kehidupan keluarga saudara? Tapi hari ini ada kabar baik, sama seperti yang dilakukan oleh Yosafat, bahwa kita tetap punya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan punya senjata yang ada di dalam tangannya, senjata dari Tuhan yang gak bisa kalah Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini kalau kita melihat keterbatasan bangsa kita, menghadapi peperangan, kita pun dihadapi dengan masalah korupsi, perpecahan, kebencian, hanya bisa diatasi dengan yang namanya doa. Karena gak bisa. Bapak Ibu Saudara mau ngapain coba kalau kita gak berdoa? Apakah ada cara lain selain kita berdoa dan menyerahkan
diri kita, menyerahkan pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Yang kedua, doa syafaat itu mengundang intervensi Allah. Saya suka sekali ayatnya di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Kenapa ya kok Tuhan harus intervensi? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Doa syafaat bukan hanya kata-kata, melainkan peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara, yang membuka jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Gereja kita dipanggil untuk berdiri sebagai imam bagi bangsa ini. Imam ini fungsinya ketika ada di dalam perjanjian lama, dia mendamaikan antara bangsa yang bejat, bangsa yang rusak dengan Allah. Supaya berulang kali dalam kisah-kisah di dalam perjanjian lama, ketika Allah ingin menghancurkan sebuah bangsa, tiba-tiba ada orang yang berdiri di tengah-tengahnya dan berkata, coba akan saya damaikan antara Tuhan dengan orang-orang yang bejat ini. Maka dari itu ketika kita berdoa, kita mengundang Allah untuk mengintervensi. Bukankah ketika kita berdoa bahwa biar kerajaan Allah itu datang di muka bumi ini. Biar kehendak Allah di dalam kerajaannya itu datang di muka bumi ini. Sehingga ketika kita tahu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa doa itu bukan sekedar doa, tapi doa itu kita mengirim surat undangan kepada Tuhan. Tuhan, kita sudah gak sanggup lagi nih, Tuhan bisa gak tolong kami, Tuhan bisa gak hadir di tengah-tengah bangsa ini dan menjadi terang untuk bangsa ini dan melakukan mujizat-mujizat-Mu yang gak masuk akal itu, yang melampaui akal kami untuk bangsa ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, doa dan pujian itu menghancurkan kuasa gelap. Yosafat mengutus pemuji lebih dulu. Orang yang bisa nyanyi, bukan orang yang bisa memanah, bukan orang yang bisa memegang tombak untuk maju ke depan. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan pertahanan musuh. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari ayat-ayat ini, saya tertegun, saya mulai untuk berpikir bahwa iya Tuhan, seharusnya ketika gereja-gerejamu mulai memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya sesuatu yang luar biasa terjadi untuk bangsa ini. Ketika doa dan pujian menjadi senjata kita, maka kuasa kegelapan seperti roh, korupsi, kebencian dan segala usaha menguncang bangsa kita, saya percaya pasti dihancurkan oleh Tuhan. Ada sebuah cerita yang terjadi di dalam tahun 50-an. Kalau saudara tahu hari ini ada banyak orang yang nonton drama Korea. Tahukah saudara pada tahun 1950-1960 negara Republik Indonesia ini lebih kaya daripada Korea. Tetapi hari itu ketika mereka diambang kehancuran, ada orang itu yang gak bisa makan, orang yang kerja itu cuma sedikit, pengangguran begitu banyak, ada demo di mana-mana, negaranya hancur berantakan. Tapi hari itu tahun 60-an ada sekelompok orang yang mengatakan kita buat bukit doa yuk. Hari itu mereka mulai setiap hari 24 jam berdoa di bukit doa. Sampai ada dulu istilah bahwa suaranya itu seperti lebah karena mereka berdoa nggak dikomando, mereka berdoa sendiri-sendiri, mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat hari ini Korea Selatan menjadi salah satu bangsa yang dipandang oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, belum terlambat untuk Indonesia. Barangkali kalau kita melihat, wah Korea memulai tahun 60-an. Saya percaya di tahun 2025 ini pun ketika kita memulai, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk setiap kita. Amin. Kita mau pujikan satu lagu ini yuk. Sambil kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi
bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, penguasa di udara. Setiap belenggu-belenggu iblis dihancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di dalam hadirat Tuhan saya mau mengajak setiap kita. Tuhan mengasihi saudara secara pribadi. Tapi sebelum itu mari kita berdoa untuk bangsa ini. Kalau saudara masih punya tangan yang bisa diangkat, saudara masih punya lutut yang bisa bertelut, selalu masih ada harapan untuk bangsa ini. Masih ada orang yang berdoa untuk bangsa ini, selalu bangsa ini mampu untuk bertumbuh lebih baik. Kami sungguh percaya Tuhan melewati masa-masa ini, Tuhan yang sendiri yang melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya juga untuk setiap belenggu-belenggu iblis di dalam kehidupan kami secara personal, secara pribadi. Hari ini melewati doa puasa ini Tuhan, orang-orang yang terikat dengan pornografi, orang-orang yang terikat dengan rokok, orang-orang yang terikat dengan judi online, orang-orang yang terikat dengan hutang-hutangnya. Kami percaya melewati doa puasa ini semuanya dibebaskan oleh Tuhan. Ini adalah tahun Yobel, setiap tawanan-tawanan boleh dilepaskan oleh Tuhan. Iblis tidak mempunyai kuasa lagi di dalam kehidupan kami. Kami sudah ditebus dengan darah yang lunas. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mematahkan roh korupsi, roh kekerasan, kebencian yang merusak bangsa Indonesia. Kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar, kuasa-Mu lebih tinggi. Engkau adalah Allah yang mempunyai kuasa untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menyerahkan bangsa ini sama seperti Yosafat yang mengangkat tangan dan berkata kami gak tahu mau ngapain, tapi kami mau melihat Yesus. Kami mau melihat bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju, jadi negara yang luar biasa, jadi negara yang akan Tuhan pakai dengan cara-Mu. Tuhan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, seluruh DPR, juga menteri-menteri, seluruh aparat-aparat pemerintahan dan juga militer. Kami sungguh percaya Tuhan melewati masa-masa yang sangat sukar ini, Tuhan sendiri yang membukakan jalan untuk setiap mereka. Kami anak-anak Tuhan tidak mau mengutuki mereka, justru kami mau mengangkat tangan kami dan melepaskan berkat untuk setiap mereka Tuhan. Biar mereka diberkati oleh Tuhan, biar apa yang mereka pikirkan, rencanakan dan putuskan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya kalau Tuhan menunjuk mereka sebagai administrator negara ini, bukan suatu kebetulan, bukan suatu kecelakaan, tetapi ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk negeri ini. Kami juga mau berdoa Tuhan juga menggagalkan pihak-pihak tertentu yang juga ditengarai berusaha keras untuk membuat rakyat tidak percaya kepada presiden. Bahkan sampai berkeinginan untuk melengsarkan presiden untuk orang-orang yang mau melakukan makar dan sebagainya. Kami percaya dalang dari semua ini adalah si jahat. Kami hari ini mau hardik, hari ini kami mau tolak segala kuasa-kuasa dari si jahat. Kami mau berkata, hai iblis, kuasa-Mu tidak ada lagi untuk bangsa ini. Hai iblis, di mana sengat-Mu? Karena bangsa ini sudah ditebus oleh darah yang mahal. Bangsa ini adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi raja, Engkau menjadi penguasa, menjadi Tuhan bagi bangsa ini, ada prosper, ada kemakmuran yang luar biasa untuk bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini Tuhan.
Kami mau ucapkan shalom untuk Jakarta. Shalom kepadamu. Kami mau ucapkan shalom untuk Jogja, untuk Semarang, untuk kota kami, kota Surabaya, untuk Makassar juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat-tempat yang dulunya begitu panas, hari ini ada shalom daripada Tuhan yang menudungi dan melingkupi setiap kami, sehingga tidak ada kehendak si jahat yang ada di dalamnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, melewati Koram Deo kali ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan kami boleh mengangkat tangan untuk memberkati bangsa ini. Mungkin ini adalah kali yang pertama, tapi kami pastikan ini bukan yang terakhir. Karena kami tahu ketika kami mengambil peran kami untuk mendoakan dan memberkati bangsa ini, sesuatu yang besar sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengumuman. Jadi kan ini adalah hari yang kelima, besok akan ada Koram Deo lagi, Koram Deo online lagi. Dan rekan-rekan sekalian, saya mengundang untuk bisa memberitahukan sanak saudaranya, teman-temannya. Kalau saudara diberkati oleh tayangan ini, bisa di-share kepada mereka. Saya percaya juga bisa menjadi berkat untuk setiap mereka. Tetap semangat di dalam doa puasa kali ini. Tuhan Yesus memberkati.